Enggakah kita melihat anak kita sejuk ketika anak kita ke masjid dia enggak perlu disuruh-suruh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dikumandangkan di masjid, langsung enggak perlu suruh, dia ambil wudu, ambil sarung, ambil peci. Sejuk enggak? Maka itulah yang dikatakan dengan qurrata ayun. Enggakah kita sejuk ketika anak kita saksikan anak itu sebelum selesai sholat, setelah selesai sholat dia enggak bubar dulu. Kita perhatikan lewat soft belakang, anak kita di soft depan sedang berzikir subhanallah, subhanallah. Kemudian dia menendahkan tangan, mengangkat tangan, Rabbighfirli wali walidayya. Enggakah kita sejuk melihat anak seperti itu? Pas pulang ke rumah, dia jumpai inanya, dia jumpai orang tuanya. Dia tanya dulu orang tua anak, "Ma, apa kabar mama?" Bukan dia dulu yang dia pikirkan. Pulang dari masjid ke rumah, dia tanya, "Ma, lagi ngapain? Lagi nyuci ya?" "Ma, nggak usah nyuci, biar adik yang nyuci. Mama istirahat." Gak kesejuk kita lihat anak seperti itu. Itulah qurrata ayun. Anak yang ketika kita pandang sejuk hati, bukan malah membuat hati ini panas. Panas ketika kita saksikan anak yang narkoba di rumah, dibawa teman-teman yang bukan mahram di ruang tamu. Itu anak yang ketika kita pandang adalah anak yang membuat bukan sejuk hati, panas hati dan mata kita. Pada guru kita Ustaz Sayyidi Ambiya, marhaban Ustaz, kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, berkaitan dengan judul yang sudah kita paparkan Ustaz. Sebenarnya judul ini kita angkat karena memang banyak sekali dewasa ini Ustaz, kejadian-kejadian yang membuat miris para orang tua, hingga banyak muncul pertanyaan dalam kajian-kajian di luar, juga dalam kajian-kajian di markas, tentang problem munculnya kenakalan-kenakalan remaja hari ini Ustaz. Bahkan di beberapa tempat kita dapati berita-berita bagaimana tinggalnya seorang anak sampai-sampai ada yang membunuh orang tuanya Ustaz, hanya karena ingin membeli, maaf cakap kadangnya, narkoba, sabu-sabu, hanya karena tidak diikuti atau tidak dituruti keinginannya untuk membeli sepeda motor baru. Bahkan ada orang tua yang sampai dibunuh, ada orang tua yang sampai diusir dari rumah. Nah, jadi ini Ustaz, banyak sekali pertanyaan ini muncul. Ya. Apa pendapat Ustaz dalam menyikapi problematika ini Ustaz? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma rabbi zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma innana nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda al hisab. Ma'asyiral muslimin, para jamaah kajian rutinitas hari Ahad yang semoga kita semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap pertemuan menjadi pemberat amal timbangan kebajikan kita di akhirat kelak insyaallah. Ikhwani wa akhwati yang semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Ustaz Al-Fajar barusan sampaikan, memang ini sudah menjadi curhatan nasional. Sudah menjadi curhatan di mana-mana ketika kita memberi kajian, wejangan-wejangan nasihat keagamaan, baik di dalam daerah maupun di luar daerah. Akan muncul kemudian konsultasi kepada kita dari setiap bapak-bapak, para ibu. Bagaimana sih Pak Ustadz, kami sekarang sedang bingung-bingungnya menghadapi kenakalan remaja, anak kami pada membandel, sudah sangat capek kami untuk mengurus mereka. Padahal anak-anak kami hanya satu aja, anak kami tidak banyak. Nah, beda seperti orang zaman, betul? Orang kita di zaman dahulu, ibu kita, ayah kita, kakek kita, nenek kita, beliau-beliau itu memiliki anak bahkan satu lusin, ya.
satu klub pemain bola itu 11 orang, 12 orang, 12 anaknya. Namun kok mudah diurus gitu. Hari ini anak kita 1-2 anak tapi kayak ramai di rumah. Nah, ini ada persoalan yang memang kita harus kaji dan kemudian kita berikan solusi. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selalu kalau ditanyakan ke saya tentang problematika remaja yang diistilahkan kemudian dengan kenakalan remaja, saya selalu menghubungkan bahwa kenakalan remaja itu ada hubungannya dengan kenakalan orang tua. Jadi karena nakalnya orang tua, si ibu nakal gitu kan. Karena si ayah pun si ayah nakal. Karena sebelum nikah mereka memang sudah juga pernah hidup dalam kenakalan remaja. Si ayah sebelum jadi ayah dia adalah anak muda yang nakal. Si ibu sebelum jadi ibu dia juga adalah dalam kondisi ibu seorang anak gadis yang nakal. Gabunglah ini si pemudi dan si pemuda, nakal dengan si nakal, menikah. Ya gitu. Nanti pas lahirlah anak nakal gitu. Maka dalam sebuah ya kaidah ataupun pepatah kita orang Melayu apa? Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Ya gitu. Kalau ayah pipis sambil berdiri, anak biasanya pipis sambil berlari gitu. Nah, jadi ketika kita berbicara kenakalan remaja, itu kita coba lihat. Ini anaknya orang tua siapa sih? Ketika kita coba kaji-kaji, kita masuk ke dalam dinamika orang tuanya, ternyata orang tuanya memang belum cukup siap untuk jadi orang tua. Belum cukup mampu untuk menjadi orang tua untuk anak-anak mereka. Coba lihat hari ini, anak kenapa narkoba? Kenapa anak jatuh kepada perzinaan? Kenapa sih anak hari ini ya lalai dengan game online? Kenapa sih hari ini anak-anak dia meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu? Kenapa sih anak-anak hari ini kok belum pulang ke rumah? Udah jam mestinya harus pulang di malam-malam hari, misalnya 10 malam, jam 11 malam belum bertempat di rumah. Kenapa? Ternyata memang orang tua cuek. Orang tua tidak cukup kontrol terhadap anaknya, tidak cukup peduli dengan nasib anaknya. Toh mungkin dia latar belakang yang punya seperti saya bilang tadi, dia pas jadi anak juga kurang perhatian orang tua, jadi terwariskan kesalahan ini, terwariskan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat ada yang salah dari dua orang tua, yaitu salahnya apa? Orang tua memang dari awal tidak cukup pandai menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Yang kemudian Allah firmankan dalam Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah. Siapa duluan yang diperintahkan? Jagalah dirimu. Siapa dirimu? Wahai suami, kamu jaga dirimu. Wahai kamu ibu, kamu istri, kamu jaga dirimu. Suami istri saling jaga diri. Orang yang sudah mampu menjaga diri baru diamanahkan untuk jaga orang gitu. Hari ini si ayah dia tidak jaga diri, si ibu tidak jaga diri, kemudian orang ini diamanahkan untuk menjaga anak-anak. Sanggup? Nggak sanggup, nggak mampu. Ibu tidak mampu menjaga diri, menjaga sholatnya. Ibu tidak mampu menjaga diri dalam persoalan auratnya. Bagaimana dia kemudian memerintahkan anak-anak nutup aurat? Bagaimana si ayah tidak mampu menjaga diri dalam persoalan sholat 5 waktu ke masjid? Bagaimana kemudian dia menyuruh anaknya, nak sholat 5 waktu ke masjid? Dia nggak ke masjid. Maka perintah yang paling pertama yang Allah tuju objeknya adalah dirimu. Siapa dirimu? Kamu ayah, jaga dirimu. Kamu ibu jaga dirimu. Kamu anak, jaga dirimu wahai anak, sehingga saling menjaga jadinya. Gitu kan? Nah, ini yang hilang dari rumah tangga kita. Kita belum mampu dan belum mengaktualisasikan, mengimplementasikan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari apa? Dari neraka. Apa neraka di sini? Dari narkoba. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari apa api neraka? Dari perzinaan. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dari ninggalin sholat, dari keluar rumah tanpa menutup aurat. Itu semua neraka itu. Kalau dia berlalu waktu sampai mati dengan seperti itu, maka dikenal dengan jaga dirimu dari api neraka itu, dari maksiat, dari dosa-dosa besar. Maka kalau seandainya satu keluarga kompak-kompakan, ayah menjaga diri di neraka, ibu juga orang yang juga
sesemampunya dia berusaha untuk menjaga diri dari neraka. Si anak juga orang yang berikhtiar selalu semasa hidupnya untuk tidak terjerumus dalam neraka. Apa maksudnya? Tidak terjerumus dalam maksiat. Karena maksiat akan membuahkan neraka nanti di akhir kehidupan. Insya Allah rumah tangga seperti ini jadi aman. Anak-anak jadi selamat. Makanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini memang terkadang seperti yang saya sampaikan tadi. Anak-anak bandel gara-gara memang orang tua bandel. Coba ada nggak orang tua hari ini sampai merazia, menginterogasi si anak misalnya, nak, ini kenapa udah jam 10 malam belum sampai ke rumah? Di mana? Dengan siapa? Gitu kan? Lagi ngapain? Mak lagi belajar kelompok. Siapa saja kelompokmu? Coba nampain video call. Rupanya bukan belajar kelompok, lagi di pinggir pantai, lagi di resto, lagi nongkrong dengan rokoknya. Dia mungkin pas video call nggak ngerokok, temannya merokok, dia tangannya ke bawah ke belakang, simpan dulu. Anak hari ini nggak usah diajarin masalah ini, udah pandai dia. Interogasi dia. Itulah tugas seorang ibu. Maka menjadi seorang ibu itu berat ya, berat. Segala bentuk profesi yang ada di muka bumi ini ada pada sosok seorang ibu. Ibu dia polisi. Kenapa polisi? Dia yang akan menangkap anaknya yang kalau dia bermasalah. Ditangkap. Kemudian ibu juga hakim. Setelah ditangkap dihakimi. Kenapa kamu kayak gini? Harus kayak gitu ibu. Ketika dia bertengkar dengan saudara kandungnya, nak, siapa yang salah? Kamu gak ngapain adikmu? Dia harus mampu kemudian menjadi hakim. Ibu juga adalah tentara yang menjaga keamanan rumah tangga dari rong-rongan para pelakor mungkin, para pebinor. Nah, itu kan. Ibu adalah juga dia bendaharawan. Dia yang memegang uang suami. Kemudian dia amanah dalam penggunaan uang. Ibu adalah dia koki, tukang masak. Ibu adalah tukang laundry, tukang cuci baju. Ibu adalah perawat. Ketika anak yang sakit dia yang merawat. Bahkan bukan hanya anak yang sakit, suami yang sakit pun dirawat. Maka suami itu tidak seberapa dibandingkan istri, betul? Ya itu. Maka coba bayangkan si ibu, dia bekerja dari terbit fajar sampai terbenam mata suami. Bukan sampai terbenam sampai terbenam matahari, sampai terbenam mata suami dia belum tidur. Nyenyakkan dulu suami, anak-anak dinyenyakkan. Maka jangan hilangkan fungsi seorang ibu. Apa itu? Kita harus cukup mampu merepet. Ketika ibu berhenti merepet, inilah maksiat sama si anak, maka subur. Merepet. Ya, berhenti merepet. Berhenti ngomel. Ibu-ibu nggak mau ngomel. Kenapa? Ustadz, kayak mana aku omelin anak saya udah dewasa. Dewasa. Anak saya udah gede, Ustaz. Ngapain lagi diurus? Nanti dia malu dengan temannya ditelepon-telepon, kayak nggak gaul kali. Model ibu seperti inilah yang memang merusak anak sebenarnya. Dia bukan sayang anak. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kayak berat terkadang kalau ini pertanyaan ditanyakan ke saya, kemudian saya langsung menjawab persoalan problematika anak ke anak itu sendiri. Harus kita hubungkan dulu kepada kedua orang tuanya. Ya, ini Ustaz Al-Fajar. Iya. Jadi ibu ini Ustaz harus bisa semua, Ustaz ya? Harus bisa semua. Seperti istilahnya ada ungkapan ibu adalah sekolah. Ibu sekolah. Ada banyak mata pelajaran. Ada banyak mata pelajaran. Ibu madrasatul ula fil bait. Ibu adalah guru dan sekolah pertama bagi anak-anak, lil aulad. Al-um madrasatul ula lil aulad. Jadi yang nama ibu adalah kepala sekolah juga. Dia kepala PAUD kalau masih anaknya PAUD. Kalau udah gede nanti dia harus jadi guru SD. Kalau udah umur SMP dia harus menjadi guru untuk anak umurnya yang sedang SMP. Kalau dia udah gede dia harus menjadi guru untuk jadi guru untuk anak yang sudah mahasiswa. Jangan disuruh orang. Guru yang di sekolah, Ustaz Al-Fajar, guru SD yang di sekolah, guru anak untuk kita yang ada di kampus bahkan, mereka itu bukan penanggung jawab utama untuk pendidikan anak. Ini harus kita garis bawahi ibu-ibu. Bapak-bapak, jangan sampai kita orang tua, Pak Ustadz, Bu, cikgu, ini anak aku serahkan ke cikgu supaya anakku jadi baik. Jadi kenapa udah bertahun-tahun sudah seperti ini masih diminta-minta, dituntut-tuntut? Padahal anak kita sendiri yang satu dua yang kita lahirkan dari rahim yang sama, dua anak nggak sanggup urus. Ini anak kita 2, anak orang itu 4, anak orang sana 5, anak orang sana 10. Diserahkan ke satu nama yang bersama guru, bukan anak sendiri, anak orang yang berkumpul.
yang bermacam-macam watak, latar belakang dan sebagainya. Kemudian kita orang tua, nak, kenapa anakku? Guru, wahai cikgu, wahai bu, wahai Pak Ustaz, kenapa anakku belum soleh sampai hari ini? Kenapa anakku masih bandel? Kita tuntut-tuntut. Ingat loh bahwa ibu guru itu, bapak guru, ustaz itu, dia sedang membantu pendidikan anak kita, bukan penanggung jawab utama. Dia yang kita mintai, tolong bantuin saya untuk supaya anak soleh. Yang namanya membantu ada batasannya. Coba. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ibu nggak sembarangan. Dan ini kegagalan ibu hari ini. Ibu jadi ibu kagetan. Ibu-ibu tiba-tiba udah jadi ibu ya. Ibu tiba-tiba, ibu pura-pura itu. Nah, makanya ini yang terjadi hari ini, yang kemudian ketika kita tidak menjadi ibu yang semestinya, tidak menjadi ibu bagaikan sosok seorang guru, sebagai hakim, sebagai tentara, sebagai perawat, sebagai dan sebagainya tadi, maka lahirlah anak-anak yang lemah. Ya itu. Tapi insya Allah ibu-ibu yang hadir ini, insya Allah ibu-ibu yang luar biasa, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan berhasil kita untuk mendidik anak-anak kunci surga ibu-ibu ya. Amin. Jadi Ustaz berbicara masalah ibu-ibu tadi sebagai sekolah, terus bagaimana dengan bapak-bapak? Bahwa Ya, ini betul. dalam pandangan Islam untuk pendidikan karakter anak di posisi apa? Betul. Ibu guru untuk anak-anak. Kepala sekolahnya bapak. Bapak wajib bertanggung jawab penuh untuk pendidikan, bukan hanya bahkan anak. Bahkan si orang tua ayah, dia wajib mendidik muridnya yang juga bernama istri sendiri. Kalau ibu dia hanya kepada anak, kalau suami kepada istri dan anak-anak. Lebih besar siapa tanggung jawab? Lebih besar ibu. Kemudian ibu guru, dia mendidik anak, perlu nggak diinfakin? Perlu nggak diberikan dia gaji? Perlu nggak dia biayain? Lebih besar harus diberikan kepada ibu, karena ibu bukan sekedar guru tadi. Kita suami, kita ayah telah di-SK-kan oleh Allah sebagai kepala sekolah. Ar-rijalu qawwamina 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu sebagai pembina dan pemimpin untuk perempuan. Dia yang memimpin. Kemudian dia pertugaskan istri untuk mendidik anak. Nafkahnya cukup belum? Gajinya ada, kalau bahasa kita kan, bahasa kasarnya. Harus dinafkahi supaya lebih semangat si ibu. Karena apa? Si ibu tidak hanya sekedar sebagai profesi sebagai pengurus anaknya nanti. Bukan sebagai pendidik anak saja. Dia ngurus menjadi perawat juga. Dia bisa sebagai perawat yang merawat anak sakit. Perlu dibiayai enggak? Bahasa kasarnya sebenarnya orang tua laki wajib bertanggung jawab penuh. Bukan hanya dalam pendidikan anak, tapi dalam segala aktivitas si istri. Itu semestinya yang menjadi seorang suami yang ideal. Ya ini. Maka peran bapak dalam hal ini sangatlah penting, karena si anak dia akan cacat, cacat secara mental, cacat secara ilmu, cacat secara karakter juga. Itu kalau tidak diseimbangi, disinergikan antara kepedulian keduanya. Dia harus dua-duanya. Nah, nggak boleh seorang ayah, aku cari nafkah, ya kan? Anak urusanmu. Nah, ini enggak. Ini salah. Perspektif seperti ini, paradigma berpikir para suami yang seperti ini paradigma berpikir yang keliru dan perlu taubat bareng para suami semuanya. Ya gitu. Ya. Ya, kalau kita lihat dalam Quran juga Ustaz ya, Luqmanul Hakim. Betul. Memang bukan seorang nabi, tetapi sebagai seorang ayah yang hakim, yang bijak. Betul. Jadi Ustaz, unik ini Ustaz pembahasannya tentang masalah sekolah tadi. Kalau ibarat kata rumah tangga itu bagaikan sekolah. Berarti ibu-ibu ini kelas paling tinggi Ustaz ya. Kelas paling tinggi ini. Kelas paling tinggi, guru paling tinggi, karena dia tiba-tiba harus jadi guru PAUD. Kemudian pas anaknya gede jadi guru SD. Kemudian pas udah gede sedikit jadi guru SMA. Dia pas udah gede lagi guru mahasiswa sampai jadi dosen dia. Ya, enggak ada ini aku udah gede. Ini bukan urusanku lagi, enggak. Dunia akhirat orang tua wajib bertanggung jawab terhadap keadaan anaknya. Ya. Berarti ibu-ibu wajib belajar. Betul. Ustaz ya. Betul. Jadi kalau misalkan bagaimana kalau misal seperti ini, dan ini juga bagian daripada problem rumah tangga Ustaz. Para istri yang ingin belajar tapi terhalang oleh suami. Ini bagaimana menyikapinya Ustaz? Nah, sebenarnya kalau kita lihat ke dalam Al-Quran, sudah ada peristiwa di zaman Rasulullah SAW, itu peristiwa di mana ada yang suami ingin baik terhalang oleh istrinya itu. Ada yang istri yang kepingin hijrah tapi terhalang oleh suaminya.
Ada yang anak ingin baik juga terhalang oleh kedua orang tuanya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun surah Al-Fajr. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali dalam Al-Qur'an, kita akan dapati dalam Quran surah At-Taghabun ayat 14 dan 15 itu, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian dari pasangan hidupmu. Di sini walaupun kita lihat terjemah mungkin di antara istri-istrimu kan gitu. Ini kayak mendiskreditkan para perempuan, para istri saja. Sedangkan dalam bahasa Al-Qur'an tidak dibahasakan oleh Allah inna min zaujatikum. Kan? Zaujat, jamak dari zaujah. Tapi Allah menggunakan bahasa apa? Azwaj. Pasangan, berarti bisa istri, bisa suami. Hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum, sesungguhnya sebahagian dari pasangan hidupmu baik suami atau istri dan anak-anakmu itu bisa menjadi musuh bagimu, aduwwan lakum. Apa yang menjadi penjelasan dari aduwwal lakum di sini? Aduwwal lakum, musuh bagimu. Kenapa anak bisa jadi musuh? Kenapa dikatakan dalam ayat ini suami terkadang bisa tampil jadi musuh untuk istri? Istri juga bisa kadang-kadang bisa tiba-tiba jadi musuh untuk suaminya. Ternyata yang dikatakan istri atau pasangan, ayat suami juga dan anak-anak bisa jadi musuh bagimu. Maksud musuh apa? Jadi penghalang untuk berbuat baikmu. Itu kalau kita baca tafsir mana saja. Nanti boleh kita baca tafsir Ibnu Katsir misalnya, dalam tafsir Ibnu At-Tabari misalnya, dalam tafsir Al-Qurtubi dan tafsir mana saja kita akan dapati pemahaman ini. Ternyata yang dimaksud dengan bahwa anak dan ayah atau ibu bisa jadi musuh satu sama yang lain karena apa? Karena si ayah atau suami terkadang bisa menjadi penghalang untuk berbuat baik, untuk berbuat baik si istri. Ketika istri ingin kajian misalnya tadi, dia ingin menimba ilmu karena dia merasa memang kurang ilmu. Toh dia nggak pernah mendapatkan wajangan, nasihat, didikan itu dari suami yang semestinya itu tanggung jawab suami. Nah, ketika suami nggak memberikan pendidikan istri, nah kemudian dia berinisiatif sang istri untuk menuntut ilmu di luar rumah, dilarang-larang. Berarti di sini adalah musuh bagimu. Suami itu musuh bagimu. Si istri ada yang hari ini sudah ikut kajian keagamaan 1-2 bulan, nampak kemudian biasanya orang-orang yang sudah aktif dalam kajian agama yang nampak proses berubahnya adalah proses berpakaian. Sudah mulai yang kemarin nggak berjilbab sudah berjilbab. Jilbabnya walaupun jilbab Paris. 1 bulan kemudian udah ganti jilbab Paris menjadi jilbab yang agak-agak sedikit melebar. Kan gitu kan? Nah, kemudian ada yang malah di antara para suami yang dia itu belum cukup siap melihat istri-istrinya yang berpenampilan soleha seperti itu, muslimah seperti itu. Sehingga apa? Dia malah mengatakan, "Ya, ngapain baju gede-gede kayak gini? Kamu lagi tipes ya? Kamu janganlah kayak emak-emak," katanya. "Kamu masih gadis, masih muda maksudnya." Kan? Nah, ada yang terkadang memang si suami menjadi penghalang berbuat baik si istri. Nah, inilah yang dikatakan kemudian aduwwal lakum, musuh bagimu. Nah, atau sebaliknya, ada suami yang ingin soleh. Suami sudah mulai meninggalkan pekerjaan yang berbau haram, gak didukung oleh si istri. Dia kepingin meninggalkan satu profesi yang itu adalah profesi yang diharamkan oleh Allah misalnya. Dia mungkin musisi misalnya ini. Dia mungkin musisi, seperti saya juga dulu. Kemudian taubat, alhamdulillah saya didukung gitu kan. Tapi kalau ada istri nggak mendukung, suami ingin taubat dari ya pemain musik, suami ingin tobat dari profesi yang ada di dalamnya transaksi ribawi misalnya, dia tinggalkan. Istri, janganlah bang, janganlah bang. Ini berarti istri musuh bagimu. Ada suami yang ingin dia aktif dalam kajian keagamaan, bang, ngaji aja. Emangnya sih ngaji itu bisa menghasilkan uang nggak? Ada nggak model-model istri seperti ini? Ada. Nggak usah ngaji, kerja ya. Ngapain ngaji, besok ngaji lagi, kemudian ngaji. Cari nafkah. Bukan nggak cari nafkah. Orang ngaji malah orang paham tentang nafkah. Orang kalau udah ngaji bahkan dia ingin mencari nafkah yang halal. Itu fungsi ngaji. Nah, kata kita istri, jangan ngaji bang. Kita ada pesta keluarga ini, kan? Kita kalau semuanya, masa kamu untuk keluarga saya nggak pernah peduli? Kalau untuk keluargamu udah melebar coba. Nggak. Ini istri musuh bagimu. Aduwwal lakum. Atau juga anak. Anak bisa jadi musuh bagi kita. Bagaimana maksudnya itu? Demi anak, kan ada itu. Anak yang minta ini minta itu, ma HP, ma motor, ma ini. Udah, habis kita beliin motor, bukan malah tertib hidupnya.
Yang semestinya dia harus cepat pulang dengan motornya, malah lebih cepat yang pulang yang anak yang nggak punya motor ke rumah. Ada nggak model anak kayak gitu? Alhamdulillah anak soleh, nggak punya motor, nggak punya HP, mudah dihubungi, nggak berkeliaran, lebih cepat sampai ke rumah waktu pulang sekolah. Ini anak maunya kalau udah motor lebih cepat dia sampai ke rumah, udah ada motor. Dia malah jam sekolah pulangnya jam 2 malam baru sampai ke rumah. Ini anak musuh bagimu. Ya, ini anak yang narkoba, anak yang musuh bagi kita. Anak yang tidak sholat 5 waktu, anak yang menjadi musuh bagi kita. Anak yang ketika kita ajak dia untuk menutup aurat keluar rumah, dia masih juga gengsi, malu dengan pakaian muslimahnya. Ini bisa jadi anak musuh bagimu. Intinya apa? Tafsiran umum dari ayat bahwa inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya bahwasanya istri, suami atau anak-anak bisa jadi musuh bagimu. Makna musuh bagimu apa? Bisa menjadi penghalang untuk berbuat baik bagimu. Anak suami istri yang menjadi penghalang berbuat baik, inilah anak musuh, inilah suami musuh, ini istri musuh bagimu. Maka hati-hati, fahdharuhum. Berhati-hatilah. Bagaimana bentuk kehati-hatian kita? Maka jaga dia. Khawatir, maksud hati-hati siapa? Kamu perlu khawatiri. Karena rasa khawatir kita bukan sekedar khawatir, tapi apa sih action kita supaya anak jangan jadi musuh? Apa sih usaha kita, ikhtiar kita biar istri jangan jadi musuh, biar suami jangan jadi musuh? Maka dididik dia, dijaga dia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalkan dijaga ini Ustaz, kan nggak mungkin kita jaga 24 jam. Tapi banyak sekali musuh-musuh mungkin yang dari setan, bisikan dan sebagainya yang membuat anak-anak hari ini jatuh ke dalam pergaulan bebas dan sebagainya Ustaz. Jadi bagaimana teknis menjaga ini Ustaz, sehingga para orang tua bisa insya Allah dengan kita tahu teknisnya Ustaz, kita pun bisa mudah-mudahan kita praktekkan ilmu penjagaan. Dari apa ini kita jaga Ustaz? Baik. Tadi kita sempat sampaikan bahwa orang tua harus cukup kontrolnya tadi. Dalam bidang apa kontrolnya? Yang ini kemudian menjadi penyebab nanti, dan ini penyebab asasi, penyebab yang sangat mendasar baik dan buruknya seorang anak. Ada 3 faktor yang menjadi penyebab baik dan buruk si anak. Iya, faktor pertama adalah faktor rumah tangga, faktor rumahnya. Bagaimana dia di rumahnya? Si ibu bagaimana kesiapan dia dalam mendidik anak, keaktifan dia dalam mendidik anak. Si ayah juga seperti itu. Apakah dia memberikan nilai-nilai pendidikan agama di rumahnya? Yang sesederhana misalnya ketika kita makan bareng di atas meja makan ataupun di meja makan. Nah, di kursi bukan di atas meja ya. Ya, di atas meja makanan ya. Kita duduk bareng di meja hidangan. Dah, kemudian anak kita makan tangan kiri. Ada nggak kita tegur? Nah, tangan kanan nak, jangan tangan kiri. Rasulullah SAW bersabda. Ya, jadi ceramah kan? Ada orang tua yang model kayak gitu. Dia aja makan tangan kiri. Dia makan tangan kiri, merokok tangan kanan. Alhamdulillah, betul. Sopan betul ini orang. Minum tangan kiri, ngerokok tangan kanan. Di depan anak, ini adalah teroris, bukan guru. Dia lagi meneron mental si anak secara tidak langsung. Nah, coba seorang ayah yang bijak, ayah yang berpendidikan, ayah yang berilmu. Nah, jangan minum tangan kiri nak, nggak boleh, dilarang sama Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, la yashrabanna ahadukum wa la ya'kulanna ahadukum bishimali. Bismillah nak, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Betul? Wahai anakku, makan pakai bismillah, pakai tangan kanan. Coba. Jadi ceramah kan di sini pendidikan kan? Pendidikan, tapi itu orang tua nggak ada modal. Dia modalnya cuma an-nadhafatu minal iman. Itu pun hadis dhaif pula lagi. Utubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Hadis palsu pula lagi. Itu modalnya cuma untuk didik anak. Nah, maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bahaya pada pendidikan. Ini cara menjaga tadi. Berarti apa? Bagaimana suasana rumah yang harus dibentuk dengan secara suasana pendidikan. Ada nggak habis maghrib dia baca Quran? Ini tugas orang tua. Coba lihat rumah-rumah kita orang zaman. Kita orang zaman. Bahasa baru kemarin juga hal lahirnya, betul? Nah, kami orang zaman nih, itu kalau kami pulang maghrib dari masjid, lampu nggak ada, betul?
masjid lampu nggak ada, pakai lampu apa, pakai lilin ke ataupun pakai semacam obor kah, gitu kan, dengan api intinya penerangannya. Kemudian banyak nggak orang di masjid? Banyak. Walaupun lampu tidak seterang hari ini, tapi tetap orang semangat menuju ke masjid. Udah pulang dari masjid, apa kejadian? Pas kita pulang dari lorong-lorong, lewat lorong-lorong rumah, itu kedengaran sama rumah-rumah orang Islam. Aiu, babibu, tatitu, di sudut rumah sana, an inun, ban bin bun, tantintun, di pelosok sana, agak-agak sedikit ini jauh dari musola, masih kedengaran juga suara ngaji. Ana auna una aina ina anun. Di sana ada Abu Tauti Jaihahu Daudi Zaizur sampai seterusnya. Wassalamu. Betul, masih ingat itu, masih kecil-kecil kita? Kaidah Baghdadiyah, ya. Itu rumah-rumah orang Gayo dulu. Itu rumah-rumah orang kita Aceh dulu waktu suasana maghrib. Enggak ada suara teng 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 tung 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 tung, enggak ada itu. Enggak ada suara-suara musik. Betul, anak-anak dididik oleh siapa? Bukan diundang guru ke rumah. Gurunya pas kita masuk, rupanya kakeknya, neneknya, ayahnya pulang dari masjid langsung punya tugas. Apa tugas pulang dari masjid? Langsung didik anak abatasa tadi. Bukan nongkrong di masjid lama-lama, enggak. Bukan malah habis ke masjid langsung ke warung kopi, enggak kayak gitu. Ini etika berkehidupan orang zaman. Berarti apa? Faktor pertama untuk supaya anak kita baik, faktor rumah tangga. Anak kita jam berapa tidur? Kalau sudah mulai jam tidur jam 11 malam, jam 12, ini diperkirakan ini anak akan terlambat bangun subuh. Kontrol sampai jam tidurnya. Nah, ini udah salat Isya, alhamdulillah. Udah salat witir aja dulu misalnya. Atau baca Quran. Sadarus dulu 1-2 halaman baru boleh tidur. Atau tanyakan, "Nah, ada PR nak? Ustaz Syekh ada kasih PR enggak? Ustaz Fajar ada kasih PR belum?" Dampingi kemudian. Yang mana nak yang belum bisa bahasa Arabnya ataupun apa? Usaha untuk mendampingi. Kemudian udah lelah, bismillah tidur jam 10 malam. Supaya dia semangat dan energik pas bangun untuk subuh, bahkan bisa tahajud. Itu penting nggak? Sangat penting. Ini bahkan mukaddimah untuk anak baik. Ini mukaddimah untuk melahirkan generasi-generasi yang gemilang. Mukaddimahnya di mana? Rumah. Ya, orang tua di sini perlu keaktifan. Orang tua ayah juga. Jangan ngerokok. Udah di rumah, di luar rumah dengan HP, di masjid pakai HP. Pas pulang ke rumah dia langsung ke kamar tidur. Ini orang tua gagal. Ya, orang tua gagal. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faktor pertama ini sangat penting. Faktor bagaimana kita memanage rumah dengan seislami mungkin. Hidupkan suasana pendidikan di rumah. Anak kita misalnya pas masuk kamar mandi kaki kanan duluan. Nah, kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki kiri. Udah baca doa belum? Belum. Nah, keluar dulu. Biar terbiasa. Karena Allah bisa karena dipaksa. Kalau udah dipaksa jadi biasa nanti. Nak keluar. Tadi kaki apa nak? Pakai kaki kanan kan? Pakai kaki kiri. Baca doa dulu. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Betul? Nah, doanya apa? Itulah ibu-ibu orang tua hari ini nggak punya modal. Salah ngajarin. Apa akhirnya? Pokoknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masuk terus. Nah, itu kan. Karena itu cuma doa orang mati. Nah, jadi apa doa masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, masuk nak kaki kiri ya. Nunggu di luar kamar mandi. Nunggu dulu. Ngapain ditunggu? Demi pendidikan anak. Tunggu sebentar. Perhatikan kaki apa dia keluar. Kaki kiri atau kaki kanan? Kaki kiri rupanya. Nah, balik masuk lagi kaki kanan. Udah, baca doa apa nak? Ghufranaka. Itu ibu yang mantap. Itu ayah betul-betul ayah yang betul-betul jadi PAUD, guru PAUD untuk anaknya. Ini enggak. Ini kan urusan anak guru PAUDku ini. Nah, maka kalau kayak gitu cara berpikirnya, maka jariahnya bukan ke ibu. Jariah ilmu anak itu bukan ke ayah, tapi ke guru PAUD. Padahal dalam bab yang seperti ini, yang sesederhana ini harus orang tua yang ngajarin. Untuk surah Al-Fatihah semestinya itu ayah dan ibunya yang ngajarin anaknya, supaya setiap dia sholat nanti, sholat 5 waktu sang anak, si anak gadis kita, si anak perempuan kita, si anak laki kita, ketika dia sholat 5 waktu di hadapan Allah baca Al-Fatihah bukan? Iya, baca Al-Fatihah. Siapa yang ngajar Al-Fatihahnya? Ayah dan ibunya. Jariahnya ke siapa? Ke ayah dan ibu. Coba ini yang ngajarin Al-Fatihah siapa? Guru Ustaz Sayuti. Ngalilah ke Ustaz Sayuti.
Kan begitu ruginya kita jadi seorang ibu. Toh Al-Fatihah ya bukan kita yang ngajarin. Doa-doa harian bukan orang tua yang ngajarin, tapi guru TK. Nah, makanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus siap dulu kita menjadi orang tua, siap menjadi ibu yang baik, siap menjadi orang tua yang baik. Bagaimana supaya kita mampu mewujudkan apa yang saya sampaikan? Belajar dulu si ayah, belajar juga dulu si ibu. Kalau nggak belajar mau ngajar apa? Oke. Nah, kemudian faktor selanjutnya Ustaz Al-Fajar dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah faktor pertama lah faktor rumah untuk supaya melahirkan generasi yang bagus, baik gitu ya. Faktor kedua lah faktor pendidikan sekolah. Orang tua harus cukup pandai memilih sekolah mana apa untuk si anak ini. Jangan asal-asal, karena terkadang ada anak sudah baik di rumahnya, tapi bisa rusak nanti pas ke sekolah. Jumpalah dia teman-teman yang tidak sependidikan rumah seperti rumah kita. Paham nggak ini? Kita oke, siap tadi, udah mantap sangat dengan pendidikan orang tua kepada anak kita. Tapi apakah semua orang tua seperti itu? Ada anak tetangga kita, ada anak saudara kita yang kaum muslimin yang lainnya tidak punya program seperti itu di rumah. Sehingga apa? Sudah bandel ini anak, dibawa ke sekolah. Anak kita yang udah baik jadi bandel. Atau gurunya yang bandel, pemahamannya yang salah. Ya, maka penting nggak kemudian kita selektif memilih tempat pendidikan untuk anak kita? Sangat penting, karena begitu besar hari ini pengaruh sekolah pada anak. Yang pada dasarnya dia udah baik, sopan ketika dia bertutur kata, dia berakhlak ketika di rumah kita, dia berakhlak pas dia berbicara, sikapnya sopan. Tiba-tiba pulang ke sekolah kok udah bawa yang lain. Sekolah hari ini maaf, sekolah hari ini belum cukup mampu untuk melahirkan anak-anak baik. Ada yang salah dengan sistem pendidikan kita hari ini. Agamanya memang sangat kecil. Agama seminggu sekali jam 12 siang. Udah capek dulu dengan matematik, udah capek dulu dengan biologi, udah capek dulu dengan olahraga main poli dan sebagainya, masuklah muatan lokal. Udah sampai jam berapa jam pulang sekolah? Jam 2, jam 3, udah lelah, tidur sebentar, disuruh ke TPA. Pas ke TPA bandel-bandel. Kenapa? Udah nggak siap dia untuk menerima agama lagi. Begitu besar pengaruh pendidikan kalau salah pendidikan itu. Bukan nggak boleh sekolah, jangan salah-salah paham. Bukan nggak boleh ke sekolah anak kita, tapi pilih sekolah yang tepat. Sekolah yang betul-betul mampu mendidik anak kita menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, yang berakidah sahihah, yang pahamnya benar terhadap Quran dan Sunnah. Penting nggak berarti pendidikan? Penting. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Oke, rumah udah mantap. Sekolah favorit, sekolah ternama, sekolah terkenal, ini sekolah baik, ustaz-ustaznya baik bahkan. Udah. Tapi ternyata pas pulang sekolah berada di lingkungannya bukan lingkungan yang bagus, bukan di bi'ah al-islamiyah. Maka salah satu konsep Islam adalah harus bikin bi'ah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, konsep yang saya bangun dan kita bangun bersama, Al-Ghuraba adalah salah satu konsep yang untuk melahirkan bi'ah al-islamiyah itu. Lingkungan Islami. Kenapa? Di lingkungan juga sangat mempengaruhi karakter si anak. Lingkungan maksudnya apa? Pertemanan. Oke, sekolah, rumah, teman sehari-hari dia dengan siapa? Nah, hari ini sekolah mungkin bagus. Ada nggak sekolah ngajarin kita untuk narkoba? Nggak ada. Ada nggak sekolah yang ngajarkan kita untuk mencuri punya orang? Nggak ada. Ada nggak seorang ayah dan ibu mengajarkan anaknya supaya merampok punya orang? Nggak ada kan? Berarti rumah mantap, sekolah mantap. Tapi pas dengan teman, nanti temannya perampok, temannya rupanya penarkoba. Terpengaruh nggak anak kita? Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sangat tergantung pada agama keadaan agama temannya. Maka oleh karena itu selektiflah kamu dalam memilih temannya ini. Dan lingkungan dibagi dua, Ustaz Al-Fajar. Kan faktor pertama apa? Faktor baik dan buruknya generasi. Faktor pertama adalah yang harus diperhatikan faktor rumah tangga. Faktor kedua adalah faktor sekolah pendidikan. Ya. Yang ketiga faktor lingkungan. Faktor lingkungan dibagi dua. Lingkungan dunia maya dan lingkungan dunia nyata. Dua-dua harus selektif. Apa dunia maya? Terkadang dia tidak berteman dengan teman di lingkungan nyata, tapi dia berteman di lingkungan dunia maya, dengan HP-nya, dengan Facebook-nya, dengan IG-nya. Coba, apa yang dia tonton? Dia berteman dengan siapa di Facebook? Ini penting. Ini juga lingkungan, tapi lingkungan dunia maya.
Dia nggak mesti duduk nongkrong di warung kopi ini. Ini orang nggak mesti dia berteman duduk di pinggir-pinggir jalan. Dia cukup di rumahnya sendiri bisa berteman dengan seluruh teman yang ada di dunia ini. Kalau teman yang di Facebooknya mengarahkan dia kepada kebaikan, yang dikirim adalah, yang di-share adalah ya kalimat-kalimat Islami, wejangan-wejangan, nasihat-nasihat hadis, Al-Quran dan lain sebagainya. Alhamdulillah anak kita terbentuk dengan apa yang ditonton, apa yang dia baca. Tapi kalau tontonan itu tontonan yang haram, bacaan yang haram, itu akan membentuk juga karakter dia. Maka ada satu kaidah Ustaz Al-Fajar dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kamu adalah apa yang kamu dengar. Kamu adalah apa yang kamu lihat, dan kamu adalah apa yang kamu masukkan ke dalam mulutmu. Apa yang kamu makan. Jadi apa yang kamu dengar. Kalau kita sering mendengar yang haram-haram, zup, ini. Kalau kita selalu melihat, menonton yang haram-haram, zup, zup sini. Apa yang kita konsumsi yang haram-haram, zup, sini lagi. Berarti apa yang kita konsumsi, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat membentuk karakter jiwa seorang muslim. Yang didengar baik-baik, nasihat, kajian agama. Yang dia tonton adalah ustadz-ustadz. Yang dia tonton adalah kajian-kajian para ulama. Yang dia tontonlah konten-konten yang positif. Yang dikonsumsi halalan thayyibah, insya Allah jadi anak baik, jadi anak soleh. Jadi tidak hanya kita memperhatikan anak kita berada di lingkungan nyata mana, tapi juga kita harus kontrol dia di dunia mana. Ini juga lingkungan yang paling besar hari ini dia yang mempengaruhi generasi. Besar, peran media sangat besar. Makanya pertanyaan Ustaz Al-Fajar tadi, apa yang menjadi faktor dan yang menjadi problem hari ini untuk menjadikan anak kita anak baik? Dan apa sih sebaliknya yang menjadi anak kita hari ini jadi bandel? Gak pernah lepas daripada faktor yang kami sebutkan barusan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi Ustaz, mantap ini perkataannya. Izin saya ulang Ustaz ya. Baik. Kamu adalah apa yang kamu dengar, kamu adalah apa yang kamu lihat, dan kamu adalah apa yang kamu makan. Betul. Berarti bermuaranya ke hati semua Ustaz. Hati semua. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasajal jasadu kullu. Apabila hati ini baik, baik seluruhnya. Apabila hati ini buruk, buruk segala-galanya. Masya Allah. Iya. Jadi Ustaz tadi unik ini Ustaz, dan sangat menggelitik kalau bagi kami pribadi. Iya. Rumah adalah tempat kita menjaga anak kita. Betul. Tetapi banyak hari ini Ustaz fenomena juga anak yang tidak betah di rumah, minggat dia dari rumah. Boleh jadi karena orang tua yang terlalu overprotecting, betul, terlalu semangat dalam mengatur sehingga tidak mau tahu ini umur anak masih kecil, udah besar atau bagaimana. Jadi menangani ini bagaimana? Betul. Disinilah yang nanti perlu yang namanya pendidikan ibu, pendidikan ayah. Dan ini kapan semestinya didapatkan pendidikan ini? Sebelum nikah semestinya. Ini adalah kajian-kajian ya pranikah, sehingga nanti pas nikah dia sudah dalam kesiapan gitu. Hari ini kita persiapan. Nah, persiapan apa yang kita maksud hari ini? Untuk orang hari ini yang dikatakan persiapan pernikahan apa? Selalu bersifat materi. Selalu yang dikatakan persiapan pernikahan tertuju kepada persoalan-persoalan yang bersifat materialistis. Padahal yang dikatakan persiapan pernikahan adalah mental juga. Kemudian ilmu apa? Bukan ilmu pernikahan, ijab kabul, bukan itu yang dipelajari. Ilmu setelah pernikahan pula. Bagaimana nanti ketika mendidik istri, bagaimana mendidik anak, si ibu bagaimana kalau hamil, bagaimana nanti dia waktu melahirkan, bagaimana nanti kalau dia membesarkan anaknya, itu semua ada. Nah, makanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus cukup pandai kemudian mempelajari umur biologis si anak. Dengan salah-salah. Jangan diperlakukan anak yang masih kecil, kita bagaikan memperlakukannya anak sudah dewasa. Jangan juga udah dewasa kita perlakukan sebaliknya kayak anak kecil. Nah, itu butuh, seorang ibu butuh itu. Nah, maka coba kita perhatikan Ustaz Al-Fajar. Ini rahasia langit. Ini coba pendidikan Allah kepada Nabi kita dan Nabi kepada umatnya. Kapan disuruh ajarkan anak kita sholat? Umur 7 tahun. Ada apa di angka 7? Kenapa enggak 20? Ajarkan sholat. Ada bahkan di masjid-masjid kita orang Islam, kalau kita masuk masjid masih pembahasannya toharoh. Masuk masjid sana masih bab sholat. Umur yang hadir kajian kakek-kakek. Berarti belum tuntas akan bab sholat coba. Padahal harus dituntaskan lewat rekomendasi Rasulullah. Kamu harus ajarkan anakmu di umur 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Dia baru pandai berbicara. Dia otaknya lagi cerdas-cerdasnya. Otaknya lagi gemilang-gemilangnya. Kalau kita hafalkan dia ayat-ayat, kalau kita hafalkan dia doa-doa, cepat ngafalnya, cepat fasihnya. Itu coba.
Itu fungsi ngajarin di umur 7 tahun. Ini umurnya diajarin sholat di umur 15. Udah masuk yang tadi dulu tuh. Si anak udah kenyang dengan nasi 2 piring, kemudian nak makan nak ubi enak nih nak. Mau dimakannya lagi ubi? Enggak, udah kenyang dengan yang lain. Bukan karena nggak enak ubi itu, bukan si anak nggak mau makan ubi, udah kenyang dengan yang lain. Inilah hari ini ada yang gagal dengan kita. Materi agama nanti bahwa udah kakek-kakek belum belajar. Materi agama kalau udah nenek-nenek baru duduk dalam majelis ilmu, udah pensiun duluan. Oke, yang materi-materinya udah berat kepala, baru belajar sholat dan sebagainya. Maka coba rahasia, 7 tahun ajarin. Berapa tahun berarti belajar Quran? 3. Karena di lanjutan hadis Rasulullah mengatakan pukullah di umur 10 kalau tidak sholat. Berarti pendidikan berapa? 7 sampai ke 10? 3 tahun pendidikan sholat. Luar biasa sholatnya, kualitas sholatnya luar biasa. Ketika udah umur 10 tahun disuruh apain sama Nabi kalau nggak sholat? Disuruh pukul, bukan bunuh ya, bukan bunuh, pukul. Hari ini dibunuh, pukul. Pukulnya pun bukan pukul habis tenaga, enggak. Ada cara mukulnya gitu kan. Nah, untuk apa dipukul di umur 10 tahun, bukan di umur 12, bukan di umur 13? Karena anak kalau dipukul di umur 15 dia yang pukul kita nanti. Karena dia udah mulai berani, dia udah mulai berontak gitu. Itu nabi loh, nabi. Nggak asal-asal kalau menyebutkan nama angka. 10 itu karena dia masih pematu, masih segan ke ibunya. Insya Allah. Apalagi sudah terdidik tadi. Nah, makanya kemudian juga kalau kita perhatikan di hadis yang lain atau riwayat yang lain, bagaimana kita kemudian memperlakukan anak yang baru balik. Berarti disinilah peran kita. Orang tua penting. Nah, maaf, ibu-ibu, bapak-bapak, coba ingat nih, kapan terakhir kali kita cium anak kita? Yang umurnya 20 ini ya, anak kita yang umurnya udah 25, anak kita yang umurnya sudah 30, kira-kira kapan terakhir kali kita cium dia? Masih ingat? Udah lupa kan? Saking lamanya nggak kita cium. Dulu Ustaz, masih kecil. Ternyata di ciuman orang tua ke anak, di kening, di dahi, itu adalah reaksi yang luar biasa ke jiwa seorang anak. Ya, pendidikan tuh. Hari nggak dicium, dia pulang tak kapan si ayah. Oke, dia di warung kopi nongkrong berjam-jam. Kemudian dengan temannya luar biasa. Udah pulang ke rumah jam 10 malam. Pas pulang marah-marah. Coba, oh gitu, dia nggak paham. Padahal anaknya lagi lelah, anaknya, istrinya juga seperti itu. Ada nggak orang tua begitu? Itu ada. Makanya apa? Ada salah sikap di orang tua yang dia kurang cukup pandai tadi menyikapi umur biologis manusia. Coba kalau si anak umur 17 dikerasin, dia nggak mau pulang ke rumah. Dia lebih memilih untuk tinggal di rumah temannya. Kenapa? Kita cuma memberi dogma atau bukan dogma tapi instruksional sifatnya selalu. Cup. Tapi kita tidak mau tahu dengan keadaan si anak. Rupanya dia belum makan, mungkin dia punya masalah di rumah sekolahnya. Harus diketahui dulu dia ada masalah apa, dia mungkin sakit perut, kan? Dampingi dia. Nah, salah satu pendampingan yang paling bagus bagi orang tua apa? Supaya membentuk emosional dengan si anak, boncengi, sering-sering boncengi dia. Boncengi dia. Di mana diposisikan dia? Jangan di belakang, didudukkan di depan. Umurnya kalau umur 7, 8, 6 tahun, 6, 7, 8, 9, 10, duduk di depan yang di belakang. Sambil kita ruqyah dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fatihahkan kepalanya. Sambil di depan, berikan dia nilai-nilai pendidikan. Nah, itu apa nak? Masjid. Yuk kita berhenti dulu ke masjid. Ajak ke pasar tapi singgah di masjid. Kalau diajak langsung ke masjid kadang-kadang anak nggak mau. Oke. Ini hafalkan Al-Fatihah, hafalkan juz ammanya mungkin. Ada satu kisah seorang tua menghafizkan anaknya gara-gara membonceng anaknya. Keseringan bonceng anak kapan? Waktu ngantar sekolah. Kapan lagi? Pas jemput. Berapa jam durasi perjalanan? 15 menit. 15 menit dia meruqyah ataupun mentalkinkan ayat-ayat Quran kepada si anak. 15 menit perjalanan pergi, pas 15 menit nanti pas pulang. Setengah jam rutin si ayah mentalkinkan amma yatasaalun, jadi hafiz. Tapi ya nggak ada modal tadi masalahnya. Orang tua nggak punya modal, kulhu cuma modalnya. Qul huwallahu lam yalid walam yulad, boleh lah ya, ibadah nggak ada yang lain. Ibadah nanti sambalado coba lagunya.
Samjeng judul lagu, Sambaledo, Kuap Liu, semua jadi judul lagu hari ini dan viral. Betul? Ini. Makanya harus pandai. Seorang tua harus pandai dia menyikapi umur biologis si anak. Umur seperti ini bagaimana cara menyikapinya? Umur segini. Maka perlu proses pendampingan. Iya. Betul, Ustaz. Ada itu kisahnya, Ustaz. Ini tentang musafir Al-Quran. Betul, iya. Seorang anak kecil buta, tapi dia bisa menghafal Quran dengan cara diantar pulang pergi oleh ayahandanya ke tempat syekh yang sedang mengajarkan tahfiz Quran. Dan anak yang buta ini ketika ditanya, apa yang kamu inginkan, nak? Dia cuma ingin mengatakan apa? Saya tidak berharap Allah mengembalikan penglihatan saya di dunia, tetapi saya berharap supaya penglihatan saya dikembalikan di surga. Terus kalau Allah mengembalikan penglihatanmu, apa yang ingin kamu lihat? Saya ingin melihat wajah ayah saya yang selalu menghafalkan Quran kepada saya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi ayah seperti ini. Amin. Ya. Jadi Ustaz, ini berbicara tadi kita, Insya Allah sadar tentang anak musuh, adu. Iya. Nah, sekarang kami khawatir ini Ustaz, jangan sampailah anak kita ini jadi musuh. Bagaimana supaya anak-anak kita ini kita bentuk jadi kunci surga, penyejuk mata, apa kiat-kiatnya Ustaz? Betul. Berbicara tadi ikhtiar kita orang tua ya, bagaimana melahirkan anak-anak yang qurratu a'yun gitu ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, bahkan salah satu karakter orang beriman itu, orang soleh itu adalah yang selalu mengharap kepada Allah, yang khawatir terhadap nasib generasi penerusnya, yaitu anak-anaknya. Yang bentuk kekhawatirannya ini dia lantunkan dalam untayan doa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, jadikan ya istri-istri kami, suami-suami kami dan anak keturunan kami yang menjadi qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Penyejuk mata atau penyejuk hati. Apa makna dari sejuk? Yaitu kita harus tahu lawan sejuk. Apa lawan sejuk? Panas. Jadi lawan sejuk panas. Nah, kita coba perhatikan. Hari ini anak kita kalau kita pandang memanaskan hati, memanaskan pandangan, membuat emosi maksudnya, atau malah tentram di jiwa. Nah, panas mata kita, panas pandangan kita, dan sejuk pandangan kita ketika menyaksikan anak itu sangat pengaruh kepada kondisi si anak itu. Yang kemudian baru dikatakan qurrata a'yun. Anak yang qurrata a'yun akan menjadi penyejuk mata. Apa itu qurrata a'yun? Para ulama mufassirin ketika menafsirkan qurrata a'yun dalam hal ini misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dalam ini misalnya Ikrimah juga, dalam hal ini misalnya Hasan Al-Basri rahimahullah. Para ulama dulu menafsirkan qurrata a'yun adalah tidak dikatakan anak itu akan menjadi penyejuk mata bagi orang tua kecuali anak itu adalah anak yang berilmu dan beramal. Coba apa kalimatnya? Yaitu anak-anak yang berilmu dan anak-anak yang beramal soleh, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini pasti anak akan menjadi penyejuk mata ketika kita memandangnya. Coba kalau anak dia gemilang ilmunya, hafal Quran 30 juz, paham terhadap ilmu haram dan halal, dia paham ini boleh tidak boleh, dia ngerti persoalan agama. Bukankah ketika kita saksikan anak yang tumbuh dewasa dengan ilmunya, kita senang melihatnya dibandingkan dengan anak-anak yang maaf dia bodoh dalam urusan agama? Ya, karena kalau udah bodoh, pasti dia akan melakukan kerja-kerja bodoh. Kalau anak itu bodoh, pasti ngomongnya ngomong orang bodoh. Kalau anak itu bodoh, pasti yang dia lakukan sikap-sikap bodoh. Kemudian membuat mata ini malah panas memandangnya. Jadi konteks ayat ini ataupun tafsiran ayat ini itu tidak lepas daripada qurrata a'yun yang dimaksud adalah anak yang berilmu, masih koma, belum titik, tapi juga beramal soleh. Gakkah kita melihat anak kita sejuk ketika anak kita ke masjid dia nggak perlu disuruh-suruh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dikumandangkan di masjid, langsung nggak perlu suruh, dia ambil wudhu, ambil sarung, ambil peci. Sejuk nggak? Maka itulah yang dikatakan dengan qurrata a'yun. Gakkah kita sejuk ketika anak kita saksikan anak itu sebelum selesai sholat, setelah selesai sholat dia nggak bubar dulu. Kita perhatikan lewat soft belakang, anak kita di soft depan sedang berzikir subhanallah, subhanallah. Kemudian dia menendahkan tangan, mengangkat tangan, Rabbighfirli wa liwalidayya. Enggakah kita sejuk melihat anak seperti itu? Pas pulang ke rumah, dia jumpai inanya.
Dia jumpai orang tuanya. Dia tanya dulu orang tua anak, "Ma, apa kabar mama?" Bukan dia dulu yang dia pikirkan. Pulang dari masjid ke rumah, dia tanya, "Ma, lagi ngapain? Lagi nyuci ya?" "Ma, nggak usah nyuci, biar adik yang nyuci. Mama istirahat." Gak kesejuk kita lihat anak seperti itu. Itulah qurratu a'yun. Anak yang ketika kita pandang sejuk hati, bukan malah membuat hati ini panas. Panas ketika kita saksikan anak yang narkoba di rumah, dibawa teman-teman yang bukan mahram di ruang tamu. Itu anak yang ketika kita pandang adalah anak yang membuat bukan sejuk hati, panas hati dan mata kita. Tapi kalau ada orang tua ketika dia menyaksikan anak gadisnya berteman dengan anak lain yang bukan mahram, anak laki, kita suguhkan malah sirup, kita berikan dia makanan tanpa kita tanya, "Ngapain nak kamu ke rumah? Ngapain kamu berdua-dua di rumah kami?" Malah dia santai-santai aja. Mungkin hatinya sudah ditutup oleh Allah, mungkin matanya sudah buta, tidak lagi mampu melihat kebenaran dan bahwa itu maksiat. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud oleh para ulama, yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Qur'an qurratu a'yun lewat tafsiran para ulama. Tidak dikatakan anak istri, karena di sini bukan hanya anak kan? Rabbana hablana min azwajina pertama. Ya Allah, jadikan suami atau istri wa dzurriyyatina, dan anak-anak penyejuk hati. Bukan hanya anak penyejuk hati, istri penyejuk hati bagi suami. Suami juga penyejuk mata dan penyejuk hati bagi istri. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah suami atau istri dan anak-anak kami lil muttaqina imama, menjadi untuk orang bertakwa itu imam. Berarti harus jadi imam para suami semuanya? Enggak seperti itu yang dimaksud imam dalam ayat ini. Imam apa? Yang diikuti, yang diteladani. Imam di sini apa? Yang dia selalu di depan dalam kebaikan. Imam adalah yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang selalu menjadi pelopor kebaikan di tengah masyarakat, yang kemudian orang ngikutin kebaikan dia. Itulah waja'alna lil muttaqina imama dalam tafsiran. Bukan disuruh kita jadi imam semua. Paham enggak sekarang? Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi Ustaz Al-Fajar dan juga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian yang perlu kita ikhtiarkan untuk supaya lahir istri, suami dan anak-anak yang qurratu a'yun apa? Jadikan anak itu anak yang berilmu dan beramal soleh. Bagaimana berilmu? Berikan pendidikan yang benar, pendidikan sekolah, pendidikan masjid, pendidikan di rumah. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekali lagi ya yang dimaksud dengan qurratu a'yun. Yang demikian insyaallah anak yang akan membuat sejuk bukan hanya di dunia, sampai membawa kesejukan anak ini kepada alam kubur kita. Betul. Anak ini akan membawa kesejukan bahkan kepada padang mahsyar kita. Ia akan menghantarkan kesejukan dari kebaikannya sampai ke surga kita. Ini qurratu a'yun dalam Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Iya. Barakallahu fiik Ustaz. Iya. Ini PR ya kita para santri. Kalau kita pulang ke rumah, jangan HP yang duluan kita pegang, tapi tangan ibunda kita yang duluan kita cium. Jadi Ustaz, tadi ada kata-kata yang unik juga, yaitu kamu adalah apa yang kamu makan. Iya betul. Jadi makanan ini bisa membentuk karakter pribadi anak. Iya. Jadi bagaimana Ustaz nafkah bisa berdampak kepada karakter pribadi anak itu sendiri? Benar sangat. Jadi memang Islam sangat perhatian dalam bab yang namanya makanan, ya. Karena nanti akan sangat mempengaruhi kepada jiwa seorang manusia, seorang insan. Jadi apa yang kita berikan kepada sang anak, apa yang kita berikan kepada diri kita sendiri, apa yang kita berikan kepada sang istri, itu sangat pengaruh kepada karakter si anak atau seorang manusia. Nah, makanya dalam Al-Quran Ustaz Al-Fajar, kalau kita buka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 itu, apa Allah firmankan? Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa saja yang ada di muka bumi ini, tapi ingat, tidak liar-liar gitu saja. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang halal dan yang baik. Halal dari apa? Halal sumbernya halal, dan jenisnya halal dan juga baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan dalam bab makanan. Maksudnya, apa langkah-langkah syaitan dalam bab makanan?
ketika kamu mendapatkannya dengan cara yang haram ataupun jenis yang kamu konsumsi itu memang haram. Jangan, karena itu semua adalah langkah-langkah setan yang akan membuat kamu jadi setan. Ini pengaruh nanti. Maka saudaraku, dari ayat ini kita simpulkan apa? Bisa kita ambil pelajaran bahwa seorang ayah, seorang ibu, atau dia seorang anak yang keseringan dia berikan nafkah, yang dia mendapatkan nafkah dari orang tuanya dari yang haram, itu anak itu bisa kesetanan. Apa makna kesetanan? Sulit dalam beribadah, mudah diganggu untuk bermaksiat, dan mudah untuk dilarang dan dibosankan dalam urusan-urusan yang baik-baik. Ini akibat dari makanan. Maka dari itu Allah sandingkan coba perintah dan juga larangan dalam satu yang sama. Perintah untuk mengkonsumsi yang halal dan baik, dan larangan untuk tidak mengikuti setan. Apa hubungannya makanan dan minuman yang halal dan baik dengan jangan mengikuti setan? Karena seluruh apa yang dikonsumsi selain dari yang halal dan yang baik, semua itulah langkah-langkah setan yang membuat nanti dia melangkah akan lebih dekat dengan karakter setan. Innahu lakum aduwwum mubin, dan setan itu harus paham kita bahwa dia musuh yang nyata bagi kita. Makanya coba kita lihat, kenapa anak hari ini narkoba? Kenapa hari ini sangat sulit anak kita untuk kita ajar kebaikan? Kenapa dia mungkin sulit menghafal Quran? Kenapa dia itu suka berkata-kata kasar ke kita? Coba perhatikan kita dulu, seorang tua, si orang tua. Apa yang pernah kita berikan kepada anak kita? Makanan halal atau haram? Ini pengaruh. Jangan nanti jadi anak kita jadi anak setan. Makanya ada satu kaidah, Pak. Orang yang sering memakan makanan yang haram, dia akan sangat mudah terdorong untuk melakukan haram-haram. Itu kaidah. Orang yang sering mengkonsumsi yang haram, dia nanti secara pribadi, si insan ini, si manusia ini, dia akan mudah melakukan yang diharamkan oleh Allah. Karena dari dasarnya memang sudah haram. Kalau sudah tubuhnya haram, setan senang. Dan kalau sudah setan menguasai tubuhnya, jiwanya, setan akan mudah kemudian untuk menjerumuskan dia ke yang haram. Itu maksudnya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara nafkah, perkara harta, perkara makanan yang kita konsumsi itu adalah perkara yang tidak sepele dalam Islam. Itu perkara yang sangat perlu diperhatikan. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhul jannah. Coba, la yadkhul jannah lahmun nabata minal haram atau minas suhut dalam sebuah riwayat, wan naru aula bihi. Tidak akan pernah masuk surga daging yang tumbuh dari makanan-makanan yang haram, dan tubuhnya lebih pantas untuk dimasukkan ke neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain apa? Kullu lahmin nabata minal haram finnar atau fannaru aula bihi. Dalam riwayat yang lain, bahwa apa kata Nabi? Tubuh daging yang tumbuh disebabkan makanan-makanan yang haram, maka tubuhnya lebih pantas untuk dibakar oleh api neraka. Coba, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba kita nanti kembali ke rumah dan buka nanti. Dan Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 51, Allah berfirman apa? Ya ayyuhar rusul. Ya ayyuhar rusul. Kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Inni bima ta'maluna alim. Apa kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 51? Wahai para rasul. Coba, untuk para rasul aja kena tegur sama Allah. Para rasul pernah ditegur sama Allah apa? Pernah diberikan perintah oleh Allah, hei para rasul semuanya, makanlah yang ada di bumi ini yang baik-baik. Apa mana baik? Baik dari segi sumber pendapatannya, sumber kita mendapatkannya, dan dari jenis yang baik. Oke, karena apa? Ini coba kita bayangkan. Ketika Allah perintahkan para rasul, makanlah yang baik-baik, kemudian perintah berikutnya apa? Dan beramal solehlah. Karena sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau kerjakan. Coba kita perhatikan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir kita dapati ayat ini adalah ayat yang memerintahkan para rasul untuk mengkonsumsi yang baik-baik, kemudian memerintahkan para rasul untuk beramal soleh kemudian. Ibnu Katsir mengatakan gini, ayat ini kalau kita perhatikan ada isyarat dari Allah. Di mana isyaratnya adalah ketika Allah mengawinkan perintah untuk makan yang baik, kemudian diperintahkan untuk beramal soleh. Dikawinkan, ada isyarat apa? Bahwa seseorang tidak akan bisa bersemangat untuk beramal soleh. Seseorang akan mudah nanti beramal soleh kalau dia sering mengkonsumsi yang halal-halal.
Sebaliknya kata Ibnu Katsir itu, isyarat dari ayat ini kalau ada seseorang yang dia sering mengkonsumsi yang haram, dia akan berakibat kepada malasnya beribadah. Ini surah Al-Mu'minun ayat 51. Pak Ustadz, itu kan perintah makan untuk yang baik-baik kan untuk para rasul, bukan untuk kita. Nah, kalau rasul saja sebagai pembawa risalah Islam, rasul saja yang kita dituntut untuk meneladaninya harus makan yang halal, bagaimana yang kita bukan rasul? Itu logikanya, itu kan? Karena apa? Al-khitabu lil wahid walakin al-maqsud lil am. Dalam ilmu tafsir kaidahnya apa? Memang Allah sedang mengangkat ayat ini tentang satu orang, tapi maksudnya untuk seluruhnya. Itu kaidah tafsir. Saudaraku, berarti apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ini dan juga apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini? Pengaruh nggak berarti makanan dengan ketaatan kita kepada Allah? Pengaruh sangat. Dan bahkan penyebab makanan-makanan yang kita konsumsi dari yang haram bisa tidak diistijabahkan doa-doa yang kita panjatkan. Walaupun kita memanjatkan doa itu di waktu-waktu mustajabah, di tempat-tempat mustajabah, di Masjidil Haram, ya, di Masjidil Aqsa, di Masjidil Nabawi mungkin, atau di tempat-tempat suci yang lain. Kita pilih tempat-tempat untuk mustajabah doa. Kita pilih waktu-waktu untuk mustajabah doa. Tapi kenapa sih hari ini doa-doa kita kayak belum dikabulkan Allah? Coba perhatikan apa yang kita konsumsi. Mungkin masih dari yang haram. Karena dalam sebuah riwayat, orang yang konsumsi makanan haram, pakaian yang digunakan juga atau yang dikenakan juga dari yang haram, itu bisa berefek kepada hijabnya doa, terhijab doa. Nah ini, maka penting nggak berarti masalah makanan? Penting. Ibu-ibu coba nanti evaluasi. Kita ini kok nggak khusyuk-khusyuk waktu sholat? Kok kita nggak pandai-pandai sampai hari ini menghafal cuma Al-Qari'ah? Kok belum lancar-lancar sih sampai ke hari ini kita menghafal Al-Zalzalah? Ayat sependek idza jaa nasrullahi wal fath enggak kehafal. Qul ya al-kafir masih kebalik-balik, enggak selesai-selesai, gitu kan? Kenapa kok bisa belum lancar-lancar? Coba perhatikan kita pernah mengkonsumsi apa dulu yang haram. Anak kita, kenapa anak kita bandel? Kenapa anak kita kalau kita bangunkan subuh dia terlambat bangunnya? Lama bangunnya, bahkan sampai kesiangan. Kenapa anak kita sampai terdorong sangat kalau untuk perbuatan haram, tapi untuk kebaikan kita ajak dia sulit? Mungkin dia sering kita kasih makanan haram. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah sepele dengan makanan haram. Ini akan membentuk karakter si anak. Ya, dan dia mudah diganggu setan. Ya. Jadi Ustaz, memang kalau kita lihat kisah Nabi Adam pun yang halal di surga itu banyak, tapi yang menarik itu yang haram walaupun satu, Ustaz ya. Betul ya. Dan Betul. ini Ustaz kalau berkaitan dengan nafkah haram dan dalam karakter anak. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat tadi Ustaz surah Al-Mu'minun, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Iya. Jadi ada hak memang dalam harta kita yang harus kita berikan kepada orang yang meminta ataupun tidak meminta. Nah, kalau orang yang tidak menunaikan hak orang lain dalam hartanya, ini masuk haram juga, Ustaz? Benar sangat. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita perhatikan. Kita terkadang tidak memberi nafkah kepada anak kita dari sumber yang haram. Kita nggak kasih dari hasil curian. Kita memang tidak memberi nafkah kepada anak kita dari hasil korupsi. Kita memang tidak memberi anak kita nafkah dari judi online mungkin, dari perjudian dan lain sebagainya. Tidak memang. Tapi ingat, ada yang tidak sadar dari kita kadang. Apa itu? Yaitu kita punya harta. Kemudian harta ini ternyata sudah sampai nisab. Baik itu dari pertanian, baik itulah dari simpanan, dari emas mungkin, dari jual beli. Bukankah kemudian kita ada kewajiban zakat? Ya, kalau memang sebelum sampai nisab atau haul, bukankah kita punya kewajiban juga, punya anjuran untuk berinfak walaupun bukan zakat? Iya kan? Nah, ternyata ada hak haqqul lis-sa'ili wal mahrum, yaitu ada hak bagi orang yang meminta-minta ataupun bagi kaum muslim yang dia tidak mau minta karena untuk menjaga diri dari kewibawaan tadi. Tapi kita nggak sadar terhadap ini. Nah, harta yang semestinya sudah kewajiban berzakat, kita nggak keluarkan zakat. Harta itu malah kita gunakan untuk anak kita. Haram nggak? Haram kan? Haram. Semestinya harta itu harus menjadi hak orang miskin. Harta yang ada sama kita ini sudah menjadi sebahagiannya hak untuk fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya. Namun karena kita menahan diri untuk tidak membayar zakat,
Padahal harus keluarkan zakat dari hasil jual beli kita. Pertanian kita dari zakat biji-bijian. Kemudian harta simpanan kita, emas kita harus keluarkan zakat. Tapi ternyata enggak kita keluarkan zakat. Harta yang semestinya harus kita keluarkan zakat masih kita gunakan untuk pribadi kita, untuk anak-anak kita. Ini juga mungkin bisa menjadi penyebab anak kita kenapa hari ini bandel. Kenapa? Anak kita sedang tumbuh dan tubuhnya berkembang dari makanan yang haram. Dari mana haramnya? Ya, kita telah menahan hak yang semestinya, hak orang lain yang semestinya kita harus berikan, tapi kita malah alihkan ke anak kita. Malah kita alihkan ke anak kita, saudaraku. Ini kezoliman. Ini juga yang mungkin menyebabkan anak kita hari ini kenapa enggak taat-taat kepada Allah. Kenapa sulit ngafal Quran? Kenapa dia untuk maksiat dia mudah, untuk kebaikan malah dia susah? Coba perhatikan, mungkin kita jarang bersedekah. Mungkin kita tidak menunaikan kewajiban zakat sekali lagi. Maka penting sekali yang seperti ini kita perhatikan nih. Anak kita tumbuh dengan zakat orang. Anak kita masuk zakat orang apa? Harta milik orang yang belum kita berikan. Nah, ini naik haji juga. Kita umroh. Tak payah nggak pernah bayar zakat. Bayar zakat wajib nggak? Saudaraku, bayar zakat wajib nggak? Rukun Islam bahkan. Tapi umroh pulang balik. Zakat nggak pernah dia bayar, yang sebagaimana itu kewajiban. Umroh sunnah atau wajib? Zakat wajib, tapi dia nggak pernah mengeluarkan zakat kepada fakir miskin. Dia selalu berekreasi bahasanya. Bukan lagi ibadah, itu rekreasi. Wisata itu. Bukti apa? Masa dia ingin berpacu untuk mendapatkan amalan sunnah sampai ke tanah suci, ada yang wajib dia tinggalkan. Apa itu? Zakat. Ini yang mungkin kenapa anak kita hari ini bandel-bandel. Kenapa anak kita hari ini mungkin bermasalah. Atau kita bahkan, bukan anak ya, termasuk kita. Kita kenapa hari ini malas sekali bangun subuh. Azan dikumandangkan, bahkan terkadang kita rumah bertetangga dengan masjid tapi sulit ke masjid. Nggak tergerak untuk ke masjid. Kalau silaturahmi ke Banda Aceh dari Takengon. Kalau ke silaturahmi ke Biren. Mondar-mandir beberapa rumah. Rumah Allah kita lewati, rumah manusia kita kunjungi. Rumah Allah samping rumah kita lewati. Rumah manusia ke Jakarta kita kunjungi naik pesawat. Silaturahmi. Bagaimana kita ingin menghubungkan hablum minan nas, sedangkan hablum minallah rusak. Maka saudaraku, mungkin ini penyebabnya adalah kenapa pribadi kita seperti itu, kebanyakan makan haram. Kita yang pejabat-pejabat nih, yang diberikan amanah oleh Allah, yang untuk mengurusi masyarakat, rakyat, yang diberikan amanah untuk mengelola uang negara. Hati-hati, jangan coba-coba kita korupsi. Mungkin di dunia kita selamat dari pandangan manusia. Manusia nggak lihat kita mungkin. Tapi bukankah Tuhan manusia melihat? Allah Subhanahu wa taala melihat. Bahkan kalau sempat ia meninggal dunia, Ustaz Al-Fajar, dalam hadis yang sahih, kalau dia sempat meninggal dunia, si koruptor, dan ketahuan terbukti dia korupsi, meninggal, Nabi tidak mau menyolatkan jenazah ini. Ada beberapa jenazah yang tidak mau disolatkan oleh Rasulullah. Bukan karena haram menyolatkannya, tapi karena rasa marahnya Nabi yang luar biasa kepada si jenazah. Siapa dia? Pertama, koruptor. Kalau mati terbukti korupsi, nggak disolatkan. Dan dia belum tobat pastinya. Yang kedua adalah orang yang mati bunuh diri. Nabi tidak akan menyolatkan orang mati bunuh diri. Yang ketiga adalah orang yang mati, dia terkenal orang yang suka berhutang tapi nggak ada rencana bayar. Terkenal dia memang, si ini ada hutangnya, sama si ini dia berhutang, sama sana dia berhutang. Suka berhutang untuk memperkaya diri, dan itu pun nggak butuh-butuh kali, tapi suka aja berhutang dengan ini apa? Untuk menipu orang. Ini orang nggak disolatkan sama Nabi. Dan diantaranya juga adalah orang yang meninggal tidak sholat 5 waktu. Sepele dengan urusan sholat 5 waktu, nggak disolatkan sama Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, ayo kita bersihkan harta kita. Harta kita, ingat, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ingat kata Allah apa? Pada harta-harta mereka orang beriman, bahwa ada hak bagi orang yang meminta
yang perlu kita berikan, dan ada hak bagi orang yang tidak mau minta tapi tetap harus diberikan walaupun nggak minta. Bahkan pahala yang lebih besar kapan? Ketika kita beri tanpa diminta dulu. Itu lebih besar daripada yang diminta dulu baru beri. Dua-dua berpahala, tapi lebih besar pahala ketika memberi tanpa diminta dulu. Nah ini, iya. Barakallahu fiik Ustaz. Wa iyyakum. Dan memang betul sekali Ustaz, banyak sekali fenomena hari ini kalau kita lihat. Banyak anak-anak yang orang tuanya susah dari segi ekonomi, tapi Allah berikan rasa kecukupan, qanaah dan bersyukur. Anaknya malah mudah menghafal Quran. Betul. Sebaliknya bahkan banyak anak-anak yang memang orang kaya, malah itu yang lebih sulit. Sulit dia tuh. Betul. Halannya luar biasa. Betul. Ya, kita memang perhatikan, apalagi kita yang memang yang bergelut dalam dunia pendidikan anak hari ini. Ibu-ibu, kami perlu sampaikan informasi. Inilah fakta di lapangan. Anak-anak yang kita lihat latar belakang orang tuanya pas-pasan, yang hidupnya dengan uang hasil kerja keras keringatnya itu, dia mungkin ngutip, bukan kopi punya sendiri, ngutip punya orang, tapi ikhlas dia tujuannya untuk mencari nafkah, menjadi mujahid pejuang nafkah, yang hidupnya pas-pasan, di rumahnya mungkin hanya sekedar sehari sekali makannya. Anaknya apa kita lihat soleh-soleh. Iya itu. Kenapa? Ingat Bu, jangan sepele Bu ya. Terkadang kita memang melihat ibu itu, si bapak ini berinfak 5.000. 5.000 kan? Ingat, dia 5.000 dari uang semuanya 10.000. Uang dia cuma 10.000, dia sedekah 5.000, berarti dia sedang menyedekahkan setengah hartanya. Kita yang uangnya miliaran di rekening 5.000, 10.000, 100.000 masih sedikit. Bandingan ini. Maka saudaraku, jangan, kadang-kadang kita jangan juga memandang sepele sedekah orang. Sedekah 5.000 ini dari hasil usaha berhari-hari. Ya, maka terkadang akan berefek kepada keberkahan si anak. Ya ini, ya itu betul soal Fajar. Memang kita lihat di lapangan itu anak-anak yang orang tuanya selektif dalam memberi konsumsi, ya, memberi nafkah kepada anak. Kemudian ya si orang tua yang betul-betul memperhatikan perkembangan si anak juga, bukan hanya dia, tapi si anak juga tidak dibiarkan untuk asal-asal dalam mengkonsumsi makanan, baik segi jenisnya dan sumber dia peroleh. Itu insya Allah anak itu jadi anak soleh. Maka kita lihat, maaf ini bukan berarti salah jadi ini ya pengusaha atau salah jadi pejabat, enggak. Tapi biasanya coba beda anak-anak orang miskin, beda anak-anak yang dia adalah orang-orang pas-pasan ketika kita didik dengan anak-anak orang kaya, beda emang. Bukan salah jadi orang kaya, betul? Nggak salah. Tapi terkadang salahnya adalah kaya kita kurang sehat. Kayanya nggak sehat. Ya gitu ya. Itu yang berakibat buruk kepada keluarga. Masya Allah, barakallahu fiik.